lagi di masa pandemi ya, jadi kita harus buka masker dulu. Hai Mactizen, welcome back to our channel MacTV, Magnificently Inspiring. Nah, seperti sebelumnya nih dalam segmen The Megans yang membahas mengenai hobi dan lifestyles. Nah, kali ini bersama saya Mani Kartika di edisi The Megans Platinum yang akan membahas lebih dalam mengenai kaula muda. Jadi kaum muda nih ya. Nah, kaum muda ini kan pasti sangat bergairah banget nih. Jadi dalam membangun karir, developing knowledge, developing skills, dan yang gak kalah pentingnya adalah untuk menjalin relasi. Jadi dalam episode ini kita akan membahas tentang penting gak sih berorganisasi di usia muda. Nah, telah hadir nih di tengah kita sekarang gitu ya, itu adalah bintang tamu perwakilan dari salah satu organisasi terkece di Indonesia. Bahkan organisasinya juga mendunia loh. Siapa dia? Jeng jeng jeng. Nah, kita pasti sama-sama penasaran kan? Jadi sama-sama kita sapa setelah yang lewat satu ini. Local Presiden JCI Bali dan didampingi oleh Executive Vice President JCI Bali. Telah hadir tengah kita LP Segara dan juga EVP Oka Widnyana. Yeay, luar biasa. Hai Mactizen semuanya, halo. Nah, sekarang kan lagi pada asik ya, pada di rumah aja, ada yang mungkin malam ini sedang beraktivitas di luar. Ya, semuanya semoga dengan hadirnya The Megans ini jadi lebih bervariasi lah hidupnya gitu ya, setiap hari, kehidupan setiap hari. Nah, LP atau Local President JCI Bali 2021 dengan LP Segara, boleh nggak LP dijelasin sedikit aja gitu kepada Mactizen, apa sih JCI, Junior Chamber International? Oh iya, sebelumnya nih LP, kita kan sudah menyesuaikan jarak ya, kita sudah menjaga jarak, mengikuti protokol kesehatan yang memang dianjurkan oleh Kemenkes dan juga WHO. Boleh dibantu LP sama EVP, bisa kita buka maskernya biar kelihatan gitu di depannya Mactizen gitu, biar asik liatnya gitu. Oke, selamat malam MacTV, selamat malam Gemani. Terima kasih waktunya atas kesempatannya. Saya berbahagia sekali di malam hari ini didampingi Gemani beserta Eksekutif Vice President Oka Widnyana. Terima kasih. Yes. Sama-sama. Apa sih JCI itu? JCI adalah Junior Chamber International yang didirikan di Amerika Serikat, khususnya di kota St. Louis di tahun 1915. Dan saat ini JCI sudah tersebar di seluruh dunia di 127 negara. Dan teman-teman yang bisa bergabung di JCI menjadi member aktif di usia 18 sampai 40 tahun. Terima kasih, Kemani. Wow, 127 negara. Itu JCI tadi itu berdiri tahun 19 berapa ya, Pi? 1915. Kalau di Indonesia sendiri? Di 1988. Wow, berarti umurnya udah di Indonesia juga udah kepala 5 ya? Tahun ini 50 tahun. Tahun ini tahun ke-50, luar biasa banget. Tahun gold, 50 gold ya, 50 gold. Nah, Mactizen, jadi
pasti dong kita semua pasti pengen tahu lebih dalam lagi kan mengenai JCI Junior Chamber International. Nah maka dari itu tetap stay tune di YouTube channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram MacTV di @hello.mactv. Next kita lanjut lagi. Jadi JCI Bali itu adalah organisasi yang kebanyakan yang bergabung adalah anak-anak muda usia 18 sampai 40 tahun tadi ya, LP ya. Nah, boleh nggak EVP-OK deh sekarang, EVP-OK. Jadi di seluruh dunia itu apakah JCI memiliki goals yang sama? Dan bagaimana dengan goals dari JCI Bali sendiri? Oke. Boleh EVP. Selamat malam, Mactizen. Yes, Ya, Mactizen. yang ada di rumah. Jadi terima kasih atas kesempatannya, Giamani, LP. Ya. Saya menemani LP pada malam hari ini. Ya. Oke, jadi sebenarnya JCI Bali itu kita memiliki program tergantung daripada masyarakatnya. Jadi karena ini kan memberikan impact untuk masyarakat, tapi juga JCI sendiri memiliki haluan istilahnya seperti itu. Jadi memiliki pakem ya, contoh yang seperti tadi dijelaskan ada 4 pilar ya, individu development, terus juga business development, terus juga ada community development dan ada international development. Jadi seperti itu. Boleh saya tambahin ya? Jadi JCI itu memiliki 4 pilar. Ya. JCI memiliki 4 pilar. Satu adalah international development, 2 adalah business development, 3 adalah community development, 4 adalah individu development. Nah, keempat pilar ini kita punya link ke internasional. Jadi buat teman-teman yang satu-satunya organisasi yang bisa mempunyai link ke 127 negara adalah JCI. Jadi buat teman-teman yang ingin mengembangkan usaha, meniti karirnya, dan memberikan impact full yang dari lokal, nasional, dan internasional, sangat bagus sekali bergabung di JCI. Seperti itu. Berarti kita ini para kaulau-kaulau muda ini bisa dong keluar negeri bareng JCI? Bisa banget. Bisa banget. Wow. Bahkan di JCI brotherhood-nya luar biasa. Jadi kita hanya modal tiket aja, di sana kita sudah disambangi, sudah dijamu dari penginapan, jalan-jalan, training, perkenalan networking bisnis, semuanya sudah mereka buat untuk kita. Jadi kita modal tiket aja udah bisa keliling dunia ceritanya nih. Wah, asik banget. Tapi LP jangan ini ya LP ya, karena kan di masa pendidikan, masa jabatannya LP nih sekarang kan lagi pandemi. Kita nggak bisa keluar negeri LP bareng, mungkin nanti setelah ini kita keluar negeri bareng ya. Iya. Jadi mudah-mudahan tahun ini PKM ini sebentar aja dan dunia internasional dibuka sehingga kita bisa menjalin networking bisnis maupun profesional ke 127 negara. Seperti itu, Ge. Keren-keren, luar biasa. Lanjut lagi nih EVP-OK. Untuk JCI Chapter Bali, itu goals-nya apa sih di tahun 2021? Jadi mungkin ada ya semacam bisnis kerja atau bagaimana kalender kerja atau gimana gitu EVP-OK? Oke, terima kasih. Jadi JCI Bali sendiri kita sudah punya POA, jadi project-project yang akan dikerjakan di tahun 2021 karena masa jabatan LP sendiri kan 1 tahun. Nah, terus yang pertama kemarin adalah inaugurasi JCI yang kita adakan di Gedung Kesirarnawo Art Center tanggal 9 Januari, sudah berjalan dengan sangat baik. Terus kemarin juga kita ada kolaborasi dengan beberapa organisasi, dengan PMI juga, ada donor darah. Terus juga next kita mau bikin acara-acara seperti event-event yang intinya menggerakkan ekonomi di Bali, terus juga memberikan impact positif kepada masyarakat yang ada di Bali. Di samping juga kita terus menyemarakkan mengenai 3M ini ya kan, sekarang new era ya, era new normal. Jadi seperti itu yang JCI Bali fokuskan untuk di tahun 2021 ini. Ya. Oke, jadi ngomong-ngomong nih juga nih EVP sama LP, ngomong-ngomong kita dari tadi kan bahas nih LP, EVP, Local President, Executive Vice President, juga ada yang lain-lainnya.
itu kan keren banget. Jadi nggak kayak organisasi-organisasi lain. Mohon maaf saya singgung misalnya nih ketua umum atau sekretaris, itu kan nggak kayak gitu ya. Iya, betul. Boleh nggak LP dijelasin juga sebenarnya letaknya kayak struktur organisasi lah. Ya. Itu di JCI Bali itu seperti apa? Oke, terima kasih Kak Mani. Jadi struktur JCI Bali itu pertama adalah local president. Di bawahnya adalah executive vice president. Di setiap executive president itu ada vice president. Nah, di bawah vice president itu ada project director yang disingkat jadi VD. Nah, VD ini yang menyelenggarakan project-project yang disupervisi oleh vice president. Seperti itu, Kak Mani. Ya. Tapi di atasnya LV ada national president, di atasnya national president masih ada world president, seperti itu. Jadi kita benar-benar mengeling ke internasional. Jadi kita mau informasi, mau bisnis, mau relasi, bisa di GCI, seperti itu. Nah, berarti kebanyakan yang bergabung dalam GCI ini kan anak muda. Betul. Nah, kira-kira ribet nggak sih LP terus EVP itu kan pasti harus memaintain nih teman-teman, ya contohnya kayak seumuran saya kan, saya masih muda ya. Jadi seumuran saya misalnya nih yang join pasti kan ya kreativitas pasti tinggi banget. Betul, Cuma tetap harus diarahkan gitu. Jadi kan banyak banget nih kayak sekarang ekonomi kreatif kan lagi berkembang pesat. Itu kan mereka harus diarahkan nih kreativitasnya. Jadi gimana sih tips and triknya nih, EVP Oka boleh mungkin jelasin gimana enaknya bisa memaintain organisasi GCI ini sampai sejauh ini, apalagi dengan anak-anak muda di dalamnya gitu. Oke, jadi sebenarnya apa yang dibilang LP itu benar. Jadi karena kita di GCI Bali sendiri kan sudah connect ke GCI Indonesia dan juga GCI internasional. Jadi di situ dengan kita menjadi member GCI, kita sudah nanti akan mendapatkan akses ke www.gci.cc. Jadi di situ akan banyak banget ada program-program, ada event, ada termasuk juga individual skill training. Jadi yang mau meningkatkan individual improve-nya bisa ikut acara itu, yang mau mengimprove bisnisnya juga bisa ikut acara itu, acara community juga seperti kemarin acara-acara berbagi itu sangat bisa banget. Terus juga internasional, nah itu yang tadi disampaikan bahwa kita bisa kemana saja, nge-link kemana saja. Jadi dari Bali pun kita bisa kerjasama dengan GCI yang ada di luar negeri, misalnya dalam bentuk charity, sumbangan, atau dalam bentuk ya tadi development, jadi business development. Jadi itu sangat-sangat banyak sekali yang bisa kita dapatkan di GCI ini. Jadi untuk anak-anak muda justru sangat bagus banget, apalagi sekarang kan ada yang seneng rebahan ya gitu, jadinya di rumah seperti itu. Jadi main mereka HP. bisa main HP jadi mereka bisa buka website kita, bisa ikut training dari rumah, ada Zoom, ada webinar, dan juga banyak-banyak program yang GCI 2021 ini akan lakukan. Jadi seperti itu. Jadi justru anak-anak muda inilah ekonomi kreatif itulah yang bisa berkembang di saat pandemi seperti sekarang ini. Kalau menurut saya seperti itu. Berapa sih LP member dari GCI Bali dan juga GCI di Indonesia? Member dari GCI Bali adalah sekitar 500 lebih ya. Kalau di Indonesia udah mencapai puluhan ribu. Pasti puluhan ribu udah di Bali ya. aja. GCI Bali itu ada di mana aja LP? GCI Bali ada di Badung, juga ada GCI Semarapura, GCI Karangasem, GCI Ubud, GCI Tabanan, GCI Raja, sama GCI Negara. Jadi setiap kabupaten sebenarnya kita ada. GCI Bali adalah salah satu mother chapter dari GCI tersebut. Jadi kita sebagai mothernya yang melahirkan GCI tersebut. Seperti itu, gimana nih? Nah, EVP, jadi ini pertanyaan khusus ke EVP ya. Jadi para netizen itu pasti kepo banget. Maksudnya adalah, GCI Junior Champion International, alah paling cuma ya emang bilang aja nih cuma yang entrepreneur. Ada nggak nama-nama yang memang sudah terbukti, yang memang bergabung dalam GCI ini mulai merintis karirnya sampai sukses sekarang? Itu kira-kira ada nggak EVP? Banyak banget. Di Bali sendiri kan sudah kita kemarin itu ke-28. Jadi inaugurasi ke-28. Jadi sudah ada 28 tahun yang lalu ya. 28 Jadi generasi. iya betul. Jadi lokal presiden itu dipilih setiap tahun. Jadi seperti itu. Jadi sudah banyak
sekali ada pengusaha-pengusaha ataupun profesional muda yang sukses di GCI. Jadi salah satu ada yang punya kampus itu terkenal di Denpasar ya, kampus besar perhotelan. Terus juga ada di salah satu coklat terbesar juga di Bali. Oke, terus juga ada ya eksis. Terus juga ada kampus teknologi ya yang ada di Bali di Denpasar juga. Dan juga banyak profesional sampai sebenarnya di tingkat nasional pun beliau basicnya dari GCI. Salah satunya adalah presiden kita pun juga adalah pentolan daripada GCI Solo sendiri. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar di GCI ini leadership kita dibentuk dari yang bawah sampai ke atas seperti itu. Mungkin itu gimana nih? Oke. Luar biasa, keren banget. Gini, LP. Jadi kan di sini LP kita nih, lokal presidennya GCI Bali, itu kan juga merupakan seorang dokter. Yeah. Jadi di masa pandemi ini ibaratnya kayak ini tuh adalah COVID gelombang kedua. Iya. Ya bisa dibilang gitu ya. Yeah. Tapi ya jadi benar-benar ya bikin screw up everything kayak gitu kan istilahnya, screw up everything gitu. Nah, LP di masa pandemi ini ada nggak kegiatan GCI Bali yang memang difokuskan untuk bisa mengajak masyarakat bersama-sama untuk menjalani atau survive lah di masa pandemi ini? Boleh LP atau boleh EVP juga bisa ini, kita sharing. Oke, yang pertama adalah kita melakukan adalah bagi-bagi masker. Kebetulan kita punya twinning chapter dari GCI Takatsuki Jepang. Jadi dari GCI Takatsuki mengirimkan 5.000 masker. Jadi 5.000 masker itu kita bagi-bagikan untuk masyarakat supaya masyarakat itu kita bisa melakukan prokes yang sudah digaungkan oleh pemerintah untuk menekan pandemi untuk pertama dan yang kedua ini yang semakin merajalela seperti itu. Jadi, mulai banyak kasus-kasusnya sangat banyak kasus-kasusnya. Nah, itu salah satu kegiatan kita dan next masih banyak kegiatan-kegiatan GCI untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di dalam pandemi ini. Di samping selalu menjaga prokes kesehatan. Seperti itu, gimana? Oke. GCI berarti bekerja sama dengan selain dengan GCI internasional yang dari negara-negara lain. Berarti GCI memiliki banyak channel ya untuk di pemerintahan. Itu ya LP ya. Jadi maka dari itu kita dari GCI ini bisa benar-benar bareng-bareng merangkul teman-teman yang memang terdampak oleh COVID ini. Betul. Luar biasa banget. Keren. Next goals. Nah, next goals dari program GCI tahun 2021. Ini punyanya LP. Apa nih LP? Next goals. Oke, the next goal GCI Bali adalah kita ingin membuat suatu holding ya, namanya GCI Platinum. Jadi kita ada membuat satu konsorsium yang besar yang tergabung adalah pengusaha-pengusaha muda dan profesional yang kita menjadi gotong royong nih untuk membuat proyek, terus bisnis. Nah, dan bisnis-bisnis itu memberikan proyek-proyek itu memberikan impact yang sangat luas, positif ke masyarakat, membantu UMKM sehingga UMKM itu berkembang. Dan hasil dari bisnis tersebut, holding tersebut, proyek-proyek tersebut, 30%-nya kita akan kembalikan ke masyarakat untuk charity yang mampu membangun UMKM kita menjadi internasional. Seperti itu. Gimana? Keren. Apalagi kalau suatu konsorsium, itu kan pasti budgetnya gede. Untuk menaungi yang ini ya, budget-budget besar gitu ya. EVP ada tambahan nggak? Apa goals yang pingin banget nih dijalankan mungkin dari baik perekrutan atau mungkin dari internal development buat para individu yang tergabung dalam GCI? Oke, jadi goalsnya mungkin seperti yang LP sudah sampaikan, kita ingin anak muda lebih aktif lagi. Jadi anak muda yang di usia 18 sampai 40 tahun bisa gabung bersama GCI, kita sama-sama memberikan dampak positif untuk masyarakat, untuk perekonomian Bali itu sendiri. Jadi semakin banyak anak muda yang bergabung aktif ya, karena tagline kita adalah young active citizen. Jadi semakin aktif anak muda
otomatis ekonomi semakin bergerak dan juga tetap kita mematuhi prokes daripada pemerintah. Jadi agar tetap juga men-stop daripada penularan virus COVID-19 itu sendiri. Mungkin itu gimana ya. Transformasi 4.0 nih, LP EVP. Jadi semua sudah goes to digital. Jadi kita udah masuk ke digital era, kayak gitu ya. Kira-kira dari organisasi JCI ini pun itu apakah sudah misalnya sudah go digital atau bagaimana nih EVP? Mungkin ada sosial media yang memang itu aktif dan memang bagus banget untuk ya baik kita lagi scrolling di IG gitu misalnya di IG gitu. Jadi ada nggak? Jadi biar bisa diinfo sama Jadi kita ada JCI Indonesia, JCI Bali, Instagram JCI Bali. Terus juga seperti yang tadi saya sebutkan, nanti ketika member JCI sudah bergabung dengan JCI Bali itu akan masuk ke website internasional. Jadi bukan website Bali saja, tapi sudah langsung nge-link ke internasional di www.jci.cc. Jadi di situ event, training, development skill semua member JCI bisa akses langsung ke sana. Jadi untuk di Bali bisa follow Instagram daripada JCI Bali, nanti di sana ada link, bisa hubungi yang ada di Instagram kalau ingin bergabung, merasa terpanggil dan merasa muda dan ingin memberikan positif impact untuk masyarakat. Ayo segera bergabung di JCI Bali. Kita sama-sama membangun Bali menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Berarti ini masih open recruitment ya? Ya, kita untuk member masih buka selebar-lebarnya untuk anak-anak muda yang aktif lah, seperti itu. Terus caranya nih sekalian deh LP sekarang caranya untuk join di JCI. Boleh diinfo juga nggak LP? Tahap-tahapannya gitu. Harus ketemu siapa gitu misalnya. Pertama adalah klik link berikut ini. Setelah isi formulir dan membayar JUS. JUS itu adalah member untuk masuk dalam JCI. Setelah itu kita akan daftarkan ke jci.cc. Setelah itu Anda sudah menjadi bagian dari JCI seluruh dunia. Jadi Anda pengen ketemu teman-teman JCI di Amerika, di Jepang dan lain-lain. Pokoknya manfaatnya sangat banyak karena lingkungannya adalah lingkungan yang sangat positif. Seperti itu. Keren banget. Oke, Mactizen, berarti udah keren banget nih. Dari semua yang udah kita tanya, emang bener-bener JCI Junior Chamber International ini itu udah keren banget. Dan mungkin untuk LP sama EVP sebelum keluar dari The Megans Platinum hari ini, itu saya mau kasih trivia question. Jadi pertanyaan cepat. Jadi harus dijawab cepat, nggak boleh mikir ya. Pertama, pengusaha atau berusaha? Pengusaha. Mendengarkan atau berbicara? Mendengarkan. Melawan 1 ekor singa atau 3 ekor serigala? Melawan 1 ekor singa. 1 ekor singa. Nah, kok bareng kok sama semua? Berarti keren banget ya JCI ini, satu visi satu misi. Kenapa pengusaha atau berusaha dipilihnya adalah berusaha? Pengusaha. Oh, pengusaha. Ya, karena kita memang pengusaha. Apapun diusahakan. Ya. Karena dalam pengusaha itu pasti berusaha. Tapi dalam berusaha belum tentu pengusaha. Oh, keren. Berarti setiap orang yang berusaha belum tentu adalah pengusaha. Iya. Terus kalau mendengarkan atau berbicara, kenapa lebih suka mendengarkan? Karena emang bener sih, saya tadi berbicara. Karena pengusaha itu cenderung dia belajar mendengarkan. Karena ide-ide itu datang dari mendengarkan juga. Kita juga untuk bisa sukses, datangnya dari mendengarkan. Berbicara itu biasanya setelah sukses. Seperti itu. Kalau EVP? Sama. Iya, seperti yang mendengarkan dulu baru bisa kita berbicara. Nah, yang terakhir nih, melawan 1 ekor singa atau 3 ekor serigala? Yang dipilih adalah melawan 1 ekor singa. Oh, langsung ininya nih, kenapa? Mungkin itu insting pengusaha ya. Sekalian aja gitu. Kalau pengen menghadapi risiko ya sekalian aja. Nggak bisa tanggung-tanggung seperti itu.
langsung aja gas aja, Iya. gaskan aja ya. Lawan satu lebih gampang, lawan tiga itu kan dikeroyok kita. Loh, takut dong jadinya nih. Iya. Maksudnya kalau satu kan kemungkinan menang itu sudah kita sudah tahu musuh kita siapa, seperti itu. Yang kita lawan tuh Jadi besar, langsung jadi kita sudah tahu ya. Big problemnya yang Iya, ini ya, kita yang aja. dilawan ya. Wah, luar biasa banget nih. Kita udah denger sharing-sharing daripada role model dari JCI International. Nah, jadi udah tahu banget nih kita jadi dalam-dalamnya Junior Chamber International ini itu seperti apa aja. Jadi kita sebagai anak muda itu tahulah gimana cara memilih organisasi yang worth untuk kita. Gitu, jadi easy to manage, terus enak berkoordinasi, apalagi brotherhood, sisterhoodnya Iya, juga iya. juga sangat baik di JCI ini. Jadi teman-teman Mactizen itu nggak usah ragu untuk join ke dalam JCI. Nah, jadi Mactizen tentunya di next episode pastinya kita akan bahas topik-topik tentang bisnis dari member-member JCI ya. Betul. Jadi dari member JCI yang memang sudah kelihatan suksesnya atau memang sudah pengusaha-pengusaha keren gitu loh. Jadi biar kita juga punya Inspirasi. jadi kita juga bisa punya contoh nanti sebaiknya menjadi entrepreneur itu seperti apa, atau kita mulai bisnis kita itu dari mana dulu nih. Jadi biar kita tahu juga nih perusahaan-perusahaan yang sudah di-manage oleh member-member JCI. Nah, pastinya nggak akan kalah menarik, jadi pastikan kalian semua Mactizen stay tune di channel ini. Mac TV, magnificently Inspiring. Yay, bye-bye. Bye-bye. Bye. Terima kasih.